Oke. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MI atas kesempatan yang diberikan untuk webinar hari ini, gitu ya. Saya akan share screen. Sebentar ya. Oke. Ya, mohon info, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, thank you. Ya, salam kenal lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian gitu ya. Saya Irfandi David dari Microsoft Indonesia selaku partner tech team lead khusus untuk mendampingi teman-teman partner terutama dari sisi teknologi gitu. Nah, untuk webinar hari ini kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan bagaimana Microsoft bisa membantu dari sisi Microsoft Data Estate bisa membantu dari sisi migration dan modernization di tempat Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, mungkin saya share dulu dari sisi agendanya. Jadi dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan, kita akan banyak membahas terkait dengan yang pertama pasti dari sisi overview dulu, apa itu Microsoft Data Estate, bagaimana pemanfaatannya end-to-end-nya gitu ya, data services-nya Microsoft ada apa aja sih. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu gitu ya, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Terus yang kedua pasti membahas terkait dengan data modernization, bagaimana melakukan migrasi ke cloud, terus bagaimana memanfaatkan Microsoft Azure itu sendiri seperti apa gitu. Nah, yang ketiga nanti saya akan share sedikit terkait dengan customer story. Nanti ada video yang mau saya share juga, 2 customer story yang akan saya bawakan. Nah, yang terakhir ada demo lab. Demo lab nanti saya nggak mau sendirian gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses juga dan kita bisa run through bareng-bareng seperti itu. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke topik hari ini untuk overview terlebih dahulu. Oke, nah pertama saya mau share background dulu gitu ya. Jadi sesuai dengan sempat di-mention Riana sebelumnya gitu ya terkait dengan digital transformation. Jadi terkait dengan terutama di era pandemi seperti ini gitu ya, data itu sangat penting. Kalau bisa dibilang data is our new gold gitu ya. Jadi aset-aset yang baru bermunculan terutama di sisi kita sebutnya pengolahan data gitu. Jadi data kita ada di mana aja, data apa saja yang bisa kita olah, itu merupakan aset dari suatu company. Seperti itu. Jadi dari sisi data reality untuk saat ini yang menjadi kendala pasti ada banyak gitu ya. Pertama dari sisi volume, pasti kan data Bapak Ibu sekalian yang disimpan itu sangatlah besar gitu ya. Dari sisi size-nya, dari sisi capacity dan ukurannya, dan tempat penyimpanannya, seperti itu. Nah, itu menjadi satu kondisi yang bagaimana bisa kita bantu selesaikan dengan Microsoft Technology nanti. Gitu. Dan variety kedua adalah variety-nya. Jadi banyak variety dari sisi data, baik itu structure maupun unstructured, baik itu transactional data ataupun IoT data ataupun any kind of data, itu kita sebutnya dengan data estate. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kita sebut dengan velocity, bagaimana kita bisa melihat dari sisi agile-nya data tersebut, bagaimana bisa kita olah menjadi suatu business insight yang bisa kita tampilkan ke manajemen terutama, seperti itu. Nah, jadi dari data reality tadi, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab gitu ya. Sebentar, saya pakai pointer. Nah, yang pertama adalah data apa aja yang kita punya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di kantor udah memiliki data yang paling utama pasti core datanya terkait dengan ERP. Kebanyakan seperti itu ya. Core sistemnya gitu ya. Nah, itu Eee, data-data entah. Ya, Mohon maaf sorry. Mas Irfandi, ini, slide-nya belum, berpindah atau masih di agenda ya? Kalau di saya masih terlihat di agenda.
Dari saya udah sih harusnya ya. Coba kalau sekarang? Di saya masih di agenda sih, mungkin di Ahmad Sama di agenda juga. masih di Oke, agenda sih Mas bentar Irfan. ya, sorry. Saya reshare lagi. Thank you infonya. Bapak Ibu apabila ada pertanyaan nanti boleh langsung ditaruh di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti kita bantu tanyakan ke, speaker-nya. Terima kasih. Ya, thank you. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sudah terlihat Pak. Coba saya scroll satu ya. Apakah berubah? Ya, sudah berubah. Oke, semoga lancar. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi sampai di pertanyaan-pertanyaan apa saja data yang kita miliki gitu ya. Terutama dari sisi core system, pasti dari sisi ERP, Bapak Ibu sekalian pasti memiliki data ERP, baik itu data production maupun data customer maupun data any kind of data gitu ya. Nah, yang kedua adalah apakah data tersebut bisa kita percaya, bisa kita jadikan acuan gitu ya untuk mendapatkan suatu business insight ataupun menghasilkan suatu report yang kita perlukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah apakah semua orang, semua business decision maker gitu ya, baik itu dari sisi manajemen bisa mengakses datanya. Baik itu pasti dari sisi manajemen akan request dari sisi data, mereka maunya data yang sudah komprehensif, yang sudah jadi gitu ya, dan digunakan untuk membuat suatu decision-nya itu dalam bentuk business decision, pasti yang akan diambil oleh pihak manajemen, seperti itu. Terus dari sisi business insight, tadi udah sempat saya mention juga, bagaimana kita bisa mengenable dari sisi business insight, apakah mempercepat business decision tadi, dengan real time data ingestion tadi seperti itu. Nah, yang terakhir dari sisi compliance, mungkin dari tempat Bapak Ibu sekalian ada regulated industry yang berkaitan dengan data gitu ya. Jadi datanya adalah milik pribadi, data milik company yang tidak bisa disebarluaskan ataupun diakses oleh orang lain gitu ya. Nah, ini bagaimana data compliance tersebut apakah terjamin atau enggak? Nah, ini bisa kita bahas nanti dengan Microsoft Solution. Seperti itu. Oke. Ya, saya lanjut. Screen saya udah berubah ya. Sudah. Oke, thank you. Nah, next kalau kita bicara dengan data tadi, terkait dengan data, kita di Microsoft menyebutnya adalah digital feedback loop gitu ya. Ini dari sisi 4 pilar utama. Yang pertama adalah engage your customer, yang kedua empower employee, ketiga ada transform your product, yang keempat adalah optimize operation. Nah, semua ini pasti ada memiliki data di dalamnya gitu ya. Jadi itu ada menghasilkan data baik itu dari sisi production ataupun dari sisi produk gitu ya. Dari sisi penjualan ataupun dari sisi biasanya kalau di retail tuh ada delivery, pengiriman maupun dari sisi operation gitu ya. Nah, ini semua kita combine, kita collect dari sisi datanya tersebut dan kita olah di dalam Microsoft Cloud Platform gitu. Jadi dari sisi intelijensi, dari sisi AI, kita bisa olah dari sisi data-data raw data tersebut untuk menghasilkan bisnis insight yang berguna untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian di manajemen gitu. Oke. Nah, dari sisi based on Harvard Business Review gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan pengolahan data driven transformation itu bisa mengincrease dari sisi revenue performance sebesar 54%, dari sisi time penetrate to market itu 44%, customer satisfaction itu sebesar 62%, dan profit bisa increase sebesar 54%. Seperti itu. Jadi betul-betul data driven transformation ini sangat dibutuhkan untuk company, apalagi di era pandemi saat ini, seperti itu.
Oke, nah kita masuk ke dalam modern data estate. Jadi di Microsoft kita sebutnya adalah data estate. Ini kind of data yang dimiliki oleh suatu company atau customer gitu ya. Letaknya dimanapun, baik itu di core system maupun tadi yang sempat saya mention, misalkan ada di IoT device atau Bapak Ibu sekalian memiliki CCTV data pun itu termasuk dari data estate tadi. Gitu. Nah, dengan adanya data estate tersebut, kita bring your hybrid solution di sisi Microsoft. Jadi dari sisi terutama dari sisi business intelligence dan dari sisi artificial intelligence, dari sisi hybrid solution tersebut kita akan melakukan pengolahan data seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tantangan dari sisi dari sisi data yang ada saat ini, bagaimana kita melakukan differentiation, baik itu dari sisi on-premise tadi, bagaimana kita membawanya ke cloud, dan benefit apa saja yang bisa didapatkan kalau kita sudah melakukan modernisasi data ke cloud, gitu ya. Jadi yang pertama dari sisi tadi, menjawab tantangan yang pertama dari sisi volume, kemungkinan kan data kita akan bertumbuh dari sisi company akan terus bertambah seperti itu, dan itu dari sisi on-premise tidak bisa memenuhi kalau istilahnya datanya kita udah sebut mungkin kalau Tera masih mungkin Bapak Ibu sekalian penuhi, tapi kalau kita udah sebut peta gitu ya, itu investmentnya akan sangat besar di sisi scalability di sisi on-premise Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita jawab. Pertama dari sisi scalable di tempatnya di sisi cloud itu bisa menjawab tantangan untuk scalability data. Yang kedua, kita bisa menjawab dari sisi artificial intelligence. Jadi kalau di cloud itu kita udah ada embed dengan native cloud artificial intelligence. Jadi kita bisa olah datanya, kita bisa melakukan modeling sampai ke reporting at the end untuk visualization datanya. Seperti itu. Yang ketiga adalah dari sisi operational freedom. Jadi mungkin yang Bapak Ibu sekalian saat ini masih mengelola data center dan dengan memanfaatkan teknologi cloud pastinya itu bisa kita hilangkan seperti itu. Yang terakhir dari sisi security. Jadi dari sisi security udah pasti dari sisi Microsoft kita invest besar di bagian security gitu ya. Lebih besar di investmentnya terkait dengan bagaimana kita melakukan proteksi terhadap data Bapak Ibu sekalian dari sisi serangan cyber attack maupun dari sisi data compliance tadi seperti itu. Oke. Nah, ini saya nggak akan bahas banyak dari sisi Microsoft Trusted Data Principle, tapi nanti bisa saya share dari sisi compliance list. Microsoft memiliki 100 lebih dari sisi compliance gitu ya. Dari sisi certification juga. Jadi dari sisi data itu adalah milik customer. Jadi customer yang mengontrol data mereka masing-masing. Dari sisi data location pun itu pilihannya bebas kepada customer. Kalian bisa memilih data center location yang sesuai seperti itu. Hopefully data center Microsoft in Indonesia akan launching di tahun depan seperti itu. Terus dari sisi Microsoft Secure Your Data dan Microsoft Defense Your Data, ini udah pasti karena kita sudah di pusat kita, di Microsoft pusat gitu ya, kita ada cyber security team, itu ada red team dan blue team namanya. Jadi red team itu biasanya untuk melakukan simulation attack gitu ya, sedangkan blue team itu untuk melakukan defense-nya gitu. Jadi kita selalu melakukan percobaan untuk melihat celah mana yang masih bisa kita protect dengan Microsoft Security. Seperti itu. Oke, masuk ke dalam topik utama hari ini. Jadi terkait dengan bagaimana Azure Data Services bisa membantu Bapak Ibu sekalian dari sisi digital transformation menuju digital transformation seperti itu. Nah, yang pertama kita ada 3 kategori yang akan saya bahas hari ini. Jadi yang pertama dari sisi data modernization di on-premise, Bapak Ibu sekalian, baik itu yang masih menggunakan SQL Server ataupun menggunakan OSSDB, Open Source Database seperti itu. Atau yang kedua kita bisa, saya akan membahas terkait dengan data modernization to Azure.
gitu. Jadi bagaimana kita migrate data Bapak Ibu sekalian ke Azure. Yang terakhir adalah terkait dengan cloud scale analytic. Tadi dari sisi migration pasti udah kita lakukan, tapi bagaimana untuk mengolah data tersebut, modeling data tersebut, dan kita visualize data tersebut. Seperti itu. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Sebentar. Ya, mohon maaf ada kendala tadi. Kita lanjut lagi. Screen saya masih terlihat ya? Masih, Pak. Thank you. Ya, kita masuk ke yang pertama terkait dengan data modernization on-premise, gitu ya. Nah, solusi apa aja sebetulnya dari sisi on-premise data modernization dan hybrid, gitu ya, yang bisa kita bawa. Yang pertama dari sisi SQL Server itu sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar dan sudah terbiasa menggunakan SQL Server. Yang terakhir yang kita miliki yang akan segera launching adalah SQL Server 2022, gitu ya. Untuk saat ini masih public preview, gitu. Nah, yang mungkin yang Bapak Ibu gunakan latest version adalah 2019, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk solution hybrid, kita bisa menggunakan yang namanya Azure Arc Data Services, gitu ya, Data Service Anywhere. Jadi, dari sisi manajemen, monitoring, update, tools, gitu ya, kita bisa menggunakan Azure Arc untuk memonitoring dan memanage database Bapak Ibu sekalian, gitu. Saat ini yang baru available adalah untuk SQL database, seperti itu. Nah, yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengimplementasikan terkait dengan Azure SQL Edge. Ini adalah khusus untuk solusi IoT gitu ya. Jadi intelligence for IoT. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian untuk mengolah data IoT tapi adanya di site-site tertentu, kita bisa memanfaatkan yang namanya Azure SQL Edge. Seperti itu. Nah, saya akan masuk satu persatu ke dalam topiknya. Jadi terkait dengan, nah ini SQL Server 2019, jadi terkait dengan capability, mungkin Bapak Ibu sekalian udah tahu dari sisi capability, intelligence, dari sisi AI-nya yang sudah embed ke dalam SQL Server 2019 gitu ya, itu sudah bisa dimanfaatkan. Terus dari sisi platform, language, dan container, itu udah support juga dari sisi SQL Server 2019. Dan dari sisi industry leading performance, menurut Gartner juga kita udah number one gitu ya, dari sisi OLTP performance maupun data warehouse performance, seperti itu. Yang terakhir terkait dengan insight dan connectivity dengan integration dengan Power BI dan SQL reporting service itu juga udah embed ke dalam si SQL Server 2019 tadi. Nah, yang terbaru di 2022 nanti ke depannya adalah automatically dari sisi business continuity and disaster recovery ke Microsoft Azure seperti itu. Tapi itu belum masih public preview Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan besar di tahun ini harusnya sudah launch gitu. Oke. Nah, next terkait SQL Edge. Jadi seperti yang saya mention tadi, untuk IoT solution dari sisi streaming maupun dari sisi kita butuhkan untuk pengolahan data di site-site tertentu, itu bisa memanfaatkan yang namanya Azure SQL Edge gitu ya. Jadi udah ada data streaming built-in capability di dalamnya, terus dari sisi AI and Analytics sudah built-in juga di sana. Jadi mungkin IoT device yang ada di site-site Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesulitan dari sisi koneksi, itu bisa kita lakukan hybrid model dengan menggunakan si SQL Edge. Seperti itu. Nah, yang terakhir terkait dengan Azure Arc. Jadi dari sisi manajemen dan monitoring dan update gitu ya, Bapak Ibu sekalian mungkin memiliki database di luar dari sisi on-premise maupun other cloud gitu ya. Nah,
Dengan teknologi Azure Arc ini kita bisa melakukan manajemen tersebut, baik itu di on-premise, multi-cloud maupun di edge tadi gitu. Tapi untuk saat ini kita masih yang sudah available adalah untuk SQL database, tapi kedepannya kita akan available untuk OSSDB juga, baik itu Postgre, MySQL maupun MariaDB seperti itu. Jadi dari sisi capability, dari sisi Azure Data Service kita bisa run dimanapun seperti itu. Oke, next masuk ke dalam data modernization to Azure. Jadi kalau tadi kita bahas modernization di on-premise-nya dulu, nah sekarang kita masuk ke data modernization to Azure-nya seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi overview secara keseluruhan, dari sisi Azure Data Service gitu ya, kita punya yang namanya relational maupun non-relational ataupun in-memory database gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan SQL, Postgre, MySQL, ataupun MariaDB, itu sudah available di Azure, baik itu infrastructure as a service maupun platform as a service model. Gitu. Nah, untuk non-relational, kita ada yang namanya Azure Cosmos DB yang memiliki capability untuk global distributed database, seperti itu. Nah, kalau kita butuh yang in-memory, biasanya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Redis Cage ataupun Azure Cage gitu. Jadi nanti akan saya bahas lebih detail bagaimana melakukan data modernization to Azure, dan kita ada demonya juga. Oke, saya bahas satu persatu. Untuk Azure SQL sendiri udah pasti kita ada dua model, baik itu yang infrastructure as a service maupun yang platform as a service, gitu ya. Jadi kalau yang mau memiliki feature serupa dengan on-premises, tapi maunya ada di platform as a service on Azure gitu ya, itu bisa memanfaatkan Azure SQL Managed Instance. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk pas modelnya yang benar-benar request untuk Azure SQL Database, itu kita ada juga modelnya. Gitu. Nah, dari sisi manajemen itu fully managed dan always up to date, automatically update kalau untuk yang pas model. Tapi kalau yang IaaS infrastructure as a service model dari sisi update tetap ada managed by customer. Nanti saya breakdown di belakang untuk penjelasannya lebih lanjut seperti itu. Oke. Nah, untuk yang open source database, baik itu Postgre, MySQL maupun MariaDB, itu juga kita udah fully supported, baik yang itu IaaS model ataupun PaaS model, gitu ya. Dari sisi total cost of ownership, sudah pasti kita sudah built-in dengan high availability model, gitu. Jadi kalau yang PaaS model, Bapak Ibu pilih yang platform as a service model, itu sudah built-in dengan high availability, dan built-in dengan backup juga kalau ada kebutuhan untuk database backup seperti itu. Dari sisi intelligence dan dari sisi integrate dengan function-function yang lain, itu juga sudah kita embed fully integration gitu ya. Nanti misalkan mau dilakukan analytical ataupun dilakukan visualization data, itu sudah termasuk ke dalam integration tersebut gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di Cloud Scale Analytics. Oke, nah ini untuk yang NoSQL database. Jadi yang untuk global distributed database kita ada yang namanya Azure Cosmos DB. Ini sangat-sangat relevan misalkan untuk dilakukan untuk web application ataupun streaming application gitu ya. Yang unstructured data, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan Azure Cosmos DB juga gitu. Ini juga fully managed platform as a service model. Oke, saya masuk ke Cloud Scale Analytics. Sorry. Ya, untuk Azure Analytics end-to-end, gambaran arsitekturnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sisi mungkin tadi dari sisi modernization, dari sisi data on-premise gitu ya, maupun yang sudah di cloud, itu kita support as a source data gitu ya. Jadi yang pertama pasti yang kita lakukan adalah ingestion dan preparation data.
baik itu dari on-premise data, cloud data, device, IoT gitu ya, ataupun SaaS data, software as a service, misalkan Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan Dynamics 365 gitu ya. Nah, itu kan software as a service model, datanya pun kita bisa integrate ataupun bisa kita ingestion gitu ya. Bisa kita lakukan ingestion terhadap SaaS data. Nah, biasanya kita menggunakan Azure Data Factory untuk membuat flow-nya tersebut, gitu. Jadi untuk ingestion flow-nya, baik itu dari multiple source maupun single source, itu kita lakukan di Data Factory, seperti itu. Nah, untuk preparation, ini sebenarnya opsi, bisa menggunakan Azure Databricks, ataupun bisa menggunakan Azure Synapse juga, gitu ya. Jadi untuk kita prepare datanya dulu, kita bentuk modelingnya, cube-nya, gitu ya, sebelum kita lakukan serve-nya, bisa menggunakan Azure Databricks maupun Synapse Analytics yang kita miliki, seperti itu. Dulunya Azure Synapse Analytics mungkin Bapak Ibu sekalian familiar dengan Azure SQL Data Warehouse gitu ya. Nah, sekarang kita namanya adalah Azure Synapse Analytics seperti itu. Nah, untuk storage-nya bisa kita store di Azure Data Lake Storage maupun di Blob Storage seperti itu. Nah, untuk visualization sudah pasti kita fully integrated dengan Power BI, baik itu yang embedded version maupun yang Pro ataupun premium version gitu. Oke, nah yang terakhir adalah Azure Data Share. Nah, ini Azure Data Share biasanya kita gunakan untuk melakukan sharing big data untuk other organization seperti itu. Jadi di luar Power BI kan kita sharing dashboard. Kalau Azure Data Share kita lebih ke sharing data yang sudah di-serve tadi. Seperti itu. Nah, untuk perbandingan comparison, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin meng-compare dengan cloud vendor lain gitu ya. Ini dari sisi pricing, kita bisa jamin dari sisi price kita lebih rendah, lower 94% dibandingkan dengan BigQuery. Tentu dengan perhitungan per byte datanya berapa besar, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, next adalah terkait dengan jika Bapak Ibu sekalian menginginkan gitu ya, dari sisi analitik mau yang simple-simple aja, terus dari sisi skill set-nya mau menggunakan end-to-end skill set gitu ya, baik dari ingestion tadi, preparation sampai dengan serve-nya data tersebut gitu ya, dan sampai bikin ke modeling-nya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya tadi Azure Synapse Analytics Studio gitu. Jadi di studionya udah lengkap, baik itu integration, manajemen monitoring, dan security. Policy-nya semua sudah diatur di dalam si Synapse Studio. Nah, sampai saat ini kita masih terus melakukan pengembangan untuk Synapse Analytics tersebut. Jadi kemungkinan besar ke depannya kita harapkan bahwa si Synapse Analytics tersebut memiliki end-to-end integration, memiliki end-to-end capability untuk melakukan pengolahan data, ETL data, seperti itu. Nah, at the end pasti dari sisi visualization kita akan larikan ke Power BI. Itu, Bapak Ibu. Oke, next kita bahas terkait dengan data governance. Biasanya kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kita melakukan monitoring, manajemen, dan dari sisi baik itu on-premise data maupun other cloud data gitu ya. Nah, kita ada yang namanya Azure Purview gitu ya. Jadi untuk men-set policy, men-set governance, data governance Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa embed ke dalam si Azure Purview seperti itu. Oke, nah next masuk ke dalam migration strategy. Jadi tadi overview sekilas terkait dengan data estate, data services apa aja yang ada di Microsoft. Nah, sekarang masuk ke migration strateginya seperti apa, bagaimana melakukan modernization data ke Azure. Seperti itu. Nah, yang pertama pasti dari sisi strategi, mungkin ini Bapak Ibu sekalian udah sering mendengarnya juga gitu ya. Dari sisi strategi kita ada 4 tahapan, 4 pilihan gitu ya sebetulnya. Jadi pilihan pertama pasti yang paling simpel adalah melakukan rehost, yaitu lift and shift. Betul-betul semuanya mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang masih menggunakan VM ataupun masih menggunakan physical server gitu ya. Nah, itu betul-betul kita lakukan shift and shift untuk migrasi ke cloud. Seperti itu. Nah, ini
kita provide tools-nya juga untuk melakukan migrasi tersebut. Jadi dari sisi assessment, dari sisi migration sampai ke cut off itu kita ada tools-nya. Nanti akan saya bahas lebih detail untuk tools-nya juga. Nah, yang kedua kita bicarakan terkait dengan refactor. Jadi strateginya adalah dari yang mungkin yang tadinya Bapak Ibu sekalian menggunakan VM ataupun menggunakan physical server. Kalau kita bahas rehost itu kan lebih ke arah IaaS gitu ya. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke dalam refactor, berarti kita melakukan transformasi atau melakukan modernisasi ke dalam bentuk platform as a service gitu ya. Baik di sisi application maupun di sisi database gitu ya. Kita menggunakan yang platform as a service model. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah re-architect gitu ya. Jadi mungkin yang opsi ketiga yang Bapak Ibu bisa pilih adalah dari sisi re-arsitektur, baik itu dari sisi code-nya, application code, untuk menyesuaikan dengan cloud native application. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi benar-benar transformnya bisa langsung ke dalam bentuk PaaS model, tapi dari sisi arsitekturnya betul-betul kita rubah gitu. Mungkin dari sisi mana yang lebih visible, mana yang lebih efisien dari sisi arsitektur, itu kita lakukan re-architect namanya. Nah, yang terakhir kita bahas adalah terkait dengan opsi melakukan rebuild. Jadi benar-betul melakukan build from scratch gitu ya, dari nol lagi, menggunakan cloud native teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan pertama adalah yang ditanyakan adalah apakah aplikasi ini masih mau digunakan legacy application atau bisa kita lakukan rebuild, kita embed ke application yang lain atau benar-benar kita buat application tersendiri gitu ya, tapi dengan metode build dari scratch. Seperti itu. Oke. Ya, next masuk ke migration. Jadi yang mau saya bahas juga terkait dengan manajemen gitu ya. Yang managed by Microsoft yang mana, yang managed by customer yang mana. Gitu. Mungkin ini udah sering familiar juga, Bapak Ibu sekalian udah sering dengar juga gitu ya. Baik itu dari sisi database, baik itu SQL Server, MySQL, Postgre maupun MariaDB, kita ada opsinya gitu ya. Kalau on-prem, Bapak Ibu sekalian pasti manage semuanya gitu ya, dari sisi application, data sampai ke OS, data center management, semuanya di-manage oleh customer, oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, tapi kalau kita melakukan rehost tadi, melakukan migrasi dari sisi on-premise ke cloud gitu ya, tapi migrasinya dalam bentuk IaaS, Infrastructure as a Service only. Nah, itu yang di-manage oleh Microsoft adalah dari sisi hardware, data center, dan virtualization layer. Gitu. Nah, yang lainnya tetap di-manage oleh Bapak Ibu sekalian. Dari sisi application, data, high availability, backup, DR gitu ya. Terus dari sisi update database, provisioning, OS-nya pun itu di-manage oleh customer. Gitu. Nah, yang platform as a service model, ini dari sisi manage-nya, Microsoft akan manage hampir keseluruhan, kecuali application dan data. Gitu. Karena application dan data tetap adalah harus di-manage oleh customer. Gitu. Oke. Nah, ini adalah opsi-opsi. Jadi pada saat mau melakukan migrasi ataupun melakukan modernisasi tadi, kita ada kuesionernya dulu gitu ya. Dari sisi migrasi, apakah Bapak Ibu sekalian butuh OS level access gitu ya contohnya. Atau server SQL Server versionnya yang versi berapa, misalkan 2008 ataupun 2012 gitu ya. Terus dari sisi capability, apakah butuh sampai ke VM level? Biasanya ada yang yang nggak bisa dihilangkan di sisi VM level. Nanti saya ada contohnya juga seperti itu. Nah, contohnya adalah file stream atau polybase ini. Nah, ini kan di sisi VM tuh nggak bisa dihilangkan. Jadi di sisi platform as a service tidak menyediakan feature untuk polybase atau file stream seperti itu. Nah, ini migration yang paling cocok adalah migrate ke SQL Server on Azure VM. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa ini bukan opsinya, nah kita bisa melakukan apps atau database modernization gitu ya. Jadi mungkin kebutuhannya dari sisi instance model, dari sisi manajemennya nggak sampai ke OS level tadi.
Tapi dari sisi capability masih dibutuhkan sampai ke instance levelnya. Nah, itu kita bisa melakukan si database modernization ke bentuknya SQL Managed Instance. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau terakhir adalah dari sisi app innovation. Kalau database-nya modelnya besar gitu ya, dari sisi storage-nya, terus dari sisi keinginannya pengen automatically pause ataupun restart si workload-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa masuk yang Azure SQL Database Platform as a Service model. Gitu. Oke, nah why Microsoft gitu ya. Yang pertama pasti dari sisi innovation, kita dari awal Microsoft adalah platform company, kita menyediakan dari sisi dari sisi teknologi only gitu ya. Jadi dari sisi innovation kita fokus ke dalam teknologi dan platform seperti itu. Terus dari sisi migration kita fully supported dari sisi lift and shift maupun transform tadi modernization, kita udah ada tools-nya, udah bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, dari sisi TCO juga kita punya yang namanya Azure Hybrid Benefit. Jadi Azure Hybrid Benefit kita istilahnya bring your own license to the cloud. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki SQL license ataupun Windows license, OS license gitu ya. Dengan catatan memiliki software assurance juga gitu ya. Nah, itu bisa bring your own license-nya ke cloud. Jadi nggak perlu purchase lagi dari sisi license on the cloud-nya. Seperti itu. Nah, dari sisi programmatic support juga kita banyak support mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh teman-teman MII, baik itu dari sisi solution assessment maupun dari sisi migration program gitu. Dari sisi POC pun kita fully supported dari Microsoft seperti itu. Oke, nah next kita masuk ke lebih detail terkait dengan prosesnya seperti apa. Tapi ini nanti juga akan kita demokan dan akan kita jalankan bareng-bareng seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama dari sisi pre-migration, yang pertama yang harus kita tahu adalah discovery dari sisi assessment dulu gitu ya. Dari sisi assessment database-nya ada di mana, workload-nya berapa besar, size-nya berapa besar, dari sisi compute-nya butuh berapa besar, itu kita harus melakukan assessment terlebih dahulu. Gitu. Nah, yang kedua adalah dari sisi tadi pemilihan model, baik itu yang IaaS, Managed Instance, maupun yang Platform as a Service model. Apakah kita perlu convert dulu skemanya atau enggak, atau bisa kita langsung migrate lift and shift gitu. Jadi kalau kita pilihnya yang lift and shift, tentu saja kita tinggal migrate ke dalam bentuk VM. Seperti itu Bapak Ibu. Terus dari sisi data sync, dari sisi tadi, mungkin kita sudah melakukan replikasi, sudah melakukan migrasi. Nah, biasanya kalau kita ada push update, melakukan update di on-prem database, nah itu kita sediakan untuk data synchronize lagi sebelum kita lakukan cut over at the end migration gitu. Terakhir setelah kita cut over, sudah running di Azure pun kita ada yang namanya post migration gitu ya, menggunakan Azure Advisor namanya. Jadi dari sisi advisory kita lakukan monitoring terus-menerus, kita memberikan rekomendasi juga bagaimana to optimize untuk mengimprove database yang sudah running on Azure seperti itu. Jadi fully supported baik itu dari pre-migration sampai ke post-migration. Semua migration prosesnya kita support dari Microsoft seperti itu. Oke, next terkait dengan tools. Jadi dari Microsoft pun kita sudah menyediakan Azure Database Migration Service gitu ya, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian secara gratis gitu ya. Jadi selama 6 bulan itu kita free untuk menunjang proses migrasi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi untuk source database-nya, baik itu SQL Server maupun open source database gitu ya, baik itu di on-premise maupun di cloud lain, kita bisa gunakan tools tersebut gitu. Baik itu dari sisi di awal dari sisi assessment sampai ke migrasi sampai ke cut off itu dengan single tools tersebut. Gitu. Nah, targetnya pun di Azure kita tinggal pilih tadi mau target infrastructure as a service maupun platform as a service ataupun open source database seperti itu.
Oke, nah dari sisi benefit ini tadi sempat saya mention terkait dengan hybrid benefit. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bring your own license. Misalkan Bapak Ibu sekalian concernnya adalah oh saya sudah punya SQL license on-prem gitu ya. Saya mau gunakan juga di Azure. Nah itu bisa bring your own license dengan catatan masih software assurance-nya masih aktif gitu ya. Nah dari sisi cost itu akan jauh signifikan berkurang dengan yang menggunakan Azure Hybrid Benefit gitu. Karena kita cut cost-nya dari sisi license tersebut seperti itu. Oke, next terkait dengan TCO. Jadi kita dari Microsoft sendiri kita menyediakan TCO kalkulator yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari sisi cost kita bisa compare baik itu dari sisi running yang di on-premise maupun running on the cloud. Berapa besar cost-nya, compare head to head itu bisa kita provide seperti itu. Oke, nah next sebelum kita masuk ke customer story dan demo, sedikit informasi bahwa mungkin Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih running SQL Server 2008 ataupun 2012 gitu ya. Kalau 2008 kan kita sudah tahu bahwa itu sudah end of support di 2019 lalu gitu ya. Nah, ini upcoming Windows Server 2012 R2 itu end of support di tahun ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, jadi sebentar saya scroll ke slide berikutnya dulu. Nah, jadi yang 2008, nah ini kalau Bapak Ibu sekalian 2019 misalkan sudah end of support terus sudah di migrate ke Azure gitu ya. Nah, itu dapat free extended lagi sampai ke 9 Juli 2022 gitu. Jadi kalau yang belum di migrate bisa di migrate sekarang, kita masih dapat free extended security update seperti itu. Jadi free extended security update-nya 1 tahun dari 9 Juli 2022. Gitu. Jadi sampai ke 9 Juli 2023 nanti, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang akan upcoming and now support adalah SQL Server 2012 gitu ya. 2012 maupun 2012 R2 itu di 12 Juli gitu. Jadi berdekatan sama yang 2008 nih. Jadi harap segera di-prepare bahwa kita sudah enough support untuk security update di on-premise gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan migrate gitu ya, itu kita free extended selama 3 tahun tadi. Kalau yang 2008 ini free-nya tinggal 1 tahun lagi. Kalau yang 2012 kita free 3 tahun ke depan. Gitu. Jadi sampai 2025 Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, next kita bahas terkait dengan Windows. Ini masih di tahun depan sebetulnya, tapi saya mention aja dari sekarang gitu ya, bahwa Windows Server 2008 maupun 2008 R2 kan udah 2020 lalu udah end of support gitu ya. Nah, ini kita free extended lagi 1 tahun ke depan dengan catatan kalau sudah melakukan migrate tadi ke Azure. Gitu. Jadi nggak ada opsi lain selain migration ke Azure untuk yang 2008. Gitu. Kalau mau mendapatkan si extended security update. Nah, yang untuk 2012 itu timeline-nya di 10 Oktober 2023. Jadi kalau di 2012 atau 2012 R2 Windows Server-nya kalau kita lakukan migrate ke Azure itu free extended selama 3 tahun seperti itu. Nah, ini opsinya sebenarnya saya balik ke slide sebelumnya. Opsi pertama adalah migrate ke Azure, itu mendapatkan free extended security update. Atau opsi kedua adalah upgrade di sisi on-premise. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan upgrade version ke the latest 2019. Untuk saat ini masih 2019 gitu ya. Jadi upgrade dulu ke latest 2019 atau bisa melakukan purchase untuk security update on-prem. Tapi nanti bisa dibantu sama teman-teman MI juga provide solution mana yang paling dari sisi cost efektif gitu ya, dari sisi feature juga nanti bisa dibantu sama teman-teman MI seperti itu. Oke, jadi infonya itu untuk SQL Server 2008 dan 2012. Oke, saya lanjut. Untuk slide materinya sudah selesai, saya lanjut ke next topic yaitu customer story.
Oke. Sebentar. Jadi saya mau share 2 customer story video gitu ya, yang bisa kita tonton bareng-bareng Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana mereka melakukan data modernization dan memanfaatkan Azure Services, seperti itu. Ya, mohon diinfo kalau sudah terlihat. Sudah terlihat Pak Irfan. Oke. Suaranya masuk? Unilever is one of the world's largest consumer product goods companies. Our products touch 2.5 billion consumers every day with brands like Hellmann's, Ben & Jerry's, and Dove. We believe that we have a higher purpose and that sustainable products are better for long-term growth. We're on a journey to become a data insights-driven company. For me, it's a lot about data and putting data in the hands of the people that need it. A strategy like this comes with a huge cultural transformational shift in how we work. For our employees, that means providing insights for them to make better decisions, to help them collaborate, develop better products, to innovate. And I think that's made a really powerful change for us. For example, in marketing, digital means knowing 2.5 billion consumers and what they like and what they don't like so that we can provide better products. In human resources, understanding how people work, where they work. In R&D, that means creating new connected products. In our supply chain, it's about putting the IoT tooling into our factories and then taking that data set and unlocking insights across factories. And we're finding that instead of looking in the rearview mirror with analytics, people are now being able to predict the future. It's really completely changed the culture of our company. We're really proud of the progress we've made. And I want to say thank you to Microsoft and the many partners who have been supporting us. When I think about the journey, the word empowerment comes to mind. We talk a lot about digital, but what does digital really do? And I think it empowers people to be better at what they do every day. Really, that's what the partnership with Microsoft means to me. Oke, ini satu video terkait dengan salah satu customer kita, Unilever gitu ya. Dia memanfaatkan end-to-end data analitik dari sisi baik itu dari sisi tadi kita lihat supply chain, production sampai ke transform produknya. Mereka betul-betul memanfaatkan data yang ada diolah di Microsoft Azure Data Service seperti itu. Oke, nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah kenal juga Komatsu gitu ya, terkait dengan penyedia alat. Komatsu is a leading manufacturer of mining and earth-moving equipment around the world. Our customers buy Komatsu machines to do a job, and if we can use technology to help them do that job better, they will see significant value. The fuel for innovation and digital disruption in our business is data, but data itself is not enough. We need to turn that data into actionable information. In the past, it could have taken us 20 or 30 minutes to prepare the information we needed before visiting a customer. We have 3 different sources for our data warehouse environment. One is our business application, Dynamics AX. We have a telemetrics data source, which is ICT, and our fluid sample data. With so much data, we need to have some structure around it. We established the Insight Fleet Management Centre, and the idea was we wanted to put the data at the centre of our business. When we were looking to build our platform, we came across Time Extender and their Discovery Hub tool. Time Extender helps companies create a data estate by moving from a collection or patchwork of tools to an integrated data management platform. Our tight integration between Discovery Hub and Azure allows organisations to operate in a hybrid environment. We use Azure SQL database managed instance as our data estate platform, where we store all this data as a single point of truth. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, mereka dari sisi source data, telemetry data gitu ya, mereka combine menggunakan Azure Data
Azure SQL Data Managed Instance, Database Managed Instance gitu ya. Dan mereka akan provide dari sisi analitik dan visualization tadi kita bisa lihat juga di dashboard-nya gitu ya. Mereka provide sales dashboard, sales revenue-nya seperti apa. Nah, itu menggunakan analytic service seperti itu. Truth and the express route to connect to Azure Cloud. We use Time Extender as our automation tool, which brings the data across from various different systems. We are able to tell them when they're due for a service, when they should get a part. If we know a service is being performed, we know what parts are required. The biggest benefit of moving to Azure was the flexibility and the scalability. Migrating our BI platform to Azure SQL Database Managed Instance, we achieved a 49% reduction in costs and about 25 to 30% improvement in the extraction of our data. And we can use this information to make predictive recommendations to our customers. Now, with the click of a button, we can get all of that information. And that allows us to get to a customer faster and to resolve their problems as quickly as possible. The right information at the right place at the right time is the key, whether it's to our staff or to our customers. Oke. Ya, kalau kita lihat tadi terakhir juga mereka provide untuk predictive analytic ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi the right data, the right time, the right decision seperti itu. Oke, nanti link-linknya ini tersebut saya bisa share juga ke Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sekarang next ke last session. Bentar ya. Saya share satu link di kolom chat. Oke. Nah, ini last session terkait dengan demo bagaimana kita melakukan migrasi gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian juga bisa coba karena ini run through demo. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Kita jalankan dari sisi pertama dari sisi assessment dulu gitu ya. Yang akan kita lakukan terkait dengan bagaimana melakukan migrasi gitu ya, melakukan modernization ke cloud. Itu yang pasti dari sisi assessment. Itu yang pertama. Oke. Welcome to this interactive guide to the Azure Immersion Workshop on data modernization. To navigate this guide, Oke. Nah. Saya close dulu. Nah. Oke, jadi dari sisi demo kali ini kita lihat bahwa dari sisi arsitektur yang ditampilkan adalah dari sisi case-nya adalah mau melakukan migrasi dari sisi SQL Server on-premise 2008 R2 gitu ya, melakukan migrasi ke Azure seperti itu. Jadi bagaimana dari sisi assessment dulu di awal, terus kita create nanti dari sisi network-nya juga sampai ke dalam migrasi dan cut over seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah ini saya continue dulu dari sisi run through-nya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa mengakses link-nya bisa run through bareng-bareng juga gitu ya. Jadi yang pertama dari sisi overview dulu, assessment kita biasanya melakukan assessment menggunakan tools namanya Data Migration Assistant gitu atau Microsoft DMA. Dari sisi assessment, setelah assessment kita create assessment report gitu ya. Apakah ini sesuai untuk Azure SQL Database atau butuh untuk yang managed instance seperti itu. Oke, nah yang
pertama kita lakukan adalah connect dulu ke instansinya, database on-premise-nya. Ini di contoh ini, di demo lab ini cuma satu instance gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian punya banyak instance, itu bisa juga menggunakan si DMA tersebut. Oke, yang pertama dilakukan adalah pasti connect dari sisi, ini adalah tampilan portalnya Azure gitu ya. Dari sisi, karena di demo ini dia put database-nya itu di dalam Azure VM, di dalam contohnya gitu ya. Tapi in real case mungkin Bapak Ibu sekalian database-nya ada di on-premise ataupun ada di dalam VM gitu ya, VMware ataupun Hyper-V gitu. Nah, ini connect ke dalam VM-nya dulu menggunakan remote desktop. Saya percepat gitu ya. Oke, nah ini udah masuk ke dalam VM di mana database SQL Server 2008 tadi berada gitu. Jadi dia sudah melakukan apa? Dia cek dulu dari sisi SQL Management Studio, lewat SQL Management Studio dulu. Dia coba connect di dalam demo ini gitu ya. Nah, ini udah connect ke dalam database-nya. Nah, dia pilih database yang mau di migrate gitu. Ini cuma ada satu instance, yaitu White Vault Importer. Ini nama instance-nya, nama tabelnya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah dia lakukan query dulu untuk melakukan opening dari sisi recovery database-nya dulu gitu. Jadi yang pertama sebelum melakukan migrasi, biasanya kita akan request juga untuk melakukan backup database gitu. Karena backup itu paling penting supaya bisa kita lakukan amit-amit gitu ya, mitigation plan untuk kalau migrasinya fail atau kita butuh ada yang korup gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah itu masuk ke dalam migration assistance. Jadi dia buat dulu project name-nya. Jadi masing-masing migrate assistance ada project name-nya lah. Misalkan migrate SQL Server 2008 gitu ya. Nah, ini akan dia create project name-nya gitu. Oke, setelah di-create, dia connect ke dalam server tersebut, source servernya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dimasukkan dari sisi server name, authentication-nya, itu menggunakan SQL Server Authentication ataupun AD, gitu ya. Nah, dimasukkan dari sisi user dan password seperti biasa. Lalu pilih yang Trust Server Certificate, nah connect ke dalam database tersebut, gitu. Oke, setelah connect instance-nya, lakukan, tinggal kita klik Start Assessment. Seperti itu. Nah, di dalam assessment tersebut akan muncul report. Gitu ya. Apakah kita bisa langsung melakukan migrasi atau enggak gitu ya ke dalam, tadi kita pilih juga targetnya gitu ya. Dari sisi target, apakah bisa kita lakukan ke SQL yang platform as a service atau enggak. Nah, ternyata ditemukan di sini bahwa ada satu feature yang nggak jalan gitu ya dari sisi SQL Server 2008 tadi, yaitu service broker gitu. Jadi nggak support di SQL database seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tujuan utama kita lakukan assessment adalah tadi kita lihat dari sisi mappingnya juga, dari sisi supported feature-nya juga, terus dari sisi mungkin ada dependensi juga gitu ya, apakah support atau enggak gitu. Nah, karena ini nggak support di SQL database, dia pilih dari sisi create new project, dia buat assessment baru, tapi targetnya berbeda. Targetnya kali ini yang manage instance. Gitu. Dari sisi feature and capability on-premise, yang bisa kita bawa ke dalam bentuk manage instance model. Seperti itu. Oke, step by step-nya sama persis gitu ya, sama yang tadi. Jadi dia tinggal mulai lagi dari sisi start assessment. Nah, kalau semua feature sudah di-assess dan oke gitu ya, akan muncul report seperti ini. Jadi tidak ada isu sama sekali dengan service instance-nya. Gitu. Dari sisi compatibility issue pun nggak ada gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi betul-betul kita bisa lakukan migrate ke managed instance. Seperti itu. Oke, nah itu tahap pertama, tahap awal sekali sebelum kita lakukan migrasi, yaitu assessment. Kita masuk ke yang kedua, dari sisi migration, gitu ya. Jadi bagaimana men-setup dari sisi Azure-nya dulu gitu ya. Bagaimana men-setup network-nya seperti apa, lalu kita setup replication-nya, itu kita jalankan di sini. Karena pilihannya tadi udah direkomendasikan bahwa kita bisa melakukan migrasi ke SQL Managed Instance. Oke, nah ini yang kedua, sama. Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut bareng-bareng kalau tadi bisa akses link-nya juga gitu ya. Nah, yang kedua kita lakukan database assessment kan udah tadi ya. Jadi yang kedua adalah lebih ke arah migrate menggunakan database migration services. Kalau tadi DMA untuk assessment, kalau ini migration services DMS gitu. Jadi untuk melakukan migrasi dari sisi on-premise ke Azure. Jadi tasknya apa aja? Yang pertama dari sisi networknya dulu, kita buat dari sisi network sharing di on-premise-nya tadi, gitu ya. Terus dari sisi account-nya pun kita ganti user account-nya menggunakan SQL MI user account yang kita create, gitu ya. Terus tadi pasti kita butuh backup, create backup dulu. Itu udah wajib hukumnya, gitu ya. Terus dari sisi connection, kita create connection dengan si Azure SQL Managed Instance. Seperti itu. Baru setelah itu kita akan melakukan online data migration. Gitu. Oke, kita run through lagi. Jadi yang pertama dari sisi sharing bisa dilakukan create network sharing seperti biasa gitu ya. Kalau di sini dia buat folder tersendiri namanya DMS backup untuk sharing folder. Oke, ini sharing folder biasa, network sharing. Jadi nanti bisa diakses DMS backup-nya melalui ini. SQL 2008, ini nama servernya, nama foldernya adalah DMS backup. Seperti itu. Oke, nah kita harus kita ganti dulu dari sisi SQL user-nya, dari sisi compliance gitu ya. Kita rubah dulu untuk running ke dalam user account si SQL MI. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini di Configuration Manager. Kita rubah untuk login task-nya. Ya, kalau udah, kita buat backup dulu. Ini wajib. Melalui Bapak Ibu sekalian mungkin biasanya menggunakan manual backup atau yang sudah menggunakan third party backup gitu ya, itu bisa dijalankan. Nah, kalau ini di demo kali ini kita manual backup melalui Manajemen Studio gitu ya. Backup di instance tersebut kita lakukan backup, kita backup ke, nah ini destination-nya tadi. Dia browse ke sharing folder, network sharing folder tadi yang sudah dibuat, seperti itu. Oke, nah dia backup ke sana. Jadi diwajibkan untuk melakukan backup dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah kalau udah selesai backup, semuanya udah lancar gitu ya. Kita buat connection dengan si between Azure sama si on-premise ini, gitu. Either Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan public IP atau bisa juga menggunakan VPN connection, seperti itu. Oke, nah yang pertama dia menggunakan PowerShell dulu di Azure-nya, atau biasa di Azure Portal juga sebetulnya bisa gitu ya. Jadi dia create storage-nya dulu untuk share file juga, share box gitu ya. Oke, nah dia udah execute command-nya untuk menjalankan si resource group tersebut, buat satu penampungan dulu gitu ya. Satu folder penampungan, biasanya kita sebut dengan resource group,
untuk satu project tertentu, seperti itu. Nah, ini didapat dari sisi public IP address-nya sama private IP address-nya, gitu. Nah, ini perlu diingat-ingat juga dari sisi baik itu public maupun private IP address untuk kebutuhan tadi migration, seperti itu. Oke, nah ini dia save dulu dari sisi IP-IP-nya yang sudah didapat. Nah, sudah selesai, kita tinggal run migration project-nya. Caranya melalui Azure Portal, gitu ya. Di resource group yang sama, dia sudah ada, sebetulnya dia sudah create juga dari sisi database migration service-nya. Nah, dia create new project untuk migrasi tadi, si SQL Server Instance ini, gitu. Nah, dia create baru, jadi project name-nya apa, sama seperti DMA tadi di awal ya, Bapak Ibu. Jadi untuk migrasi pun kita butuh project name tersendiri, terus targetnya, source-nya yang mana dulu tadi, source-nya kan dari sisi SQL Server on-prem, targetnya kita pilih yang MI, yang Managed Instance Model, terus dari sisi migration metodenya, activity-nya bisa offline maupun online, gitu ya. Kalau di sini kita pilih yang online langsung dari production, SQL Server Production. Oke, nah kita tinggal put di sini untuk source-nya gitu. Jadi SQL Server Instance name-nya apa? Kalau di sini kan karena dia sudah menggunakan public IP, jadi kita put public IP-nya gitu. Authentication tadi menggunakan SQL Authentication. Oke. Nah, ini masih menggunakan yang user yang satu lagi, yang workshop user, gitu ya. Jangan lupa dicentang untuk Trust Server Certificate. Baru kita next, kita pilih targetnya. Jadi targetnya masuk ke application ID-nya kita harus cek dulu nih dari sisi database yang mau di-restore yang mana, gitu ya. Terus key-nya juga jangan lupa, itu kita bisa ambil dari sertifikat tadi, gitu. Nah, targetnya tadi, jangan lupa udah di-create dulu, seperti itu. Di sisi SQL Managed Instance-nya. Oke, nah ini tinggal di-put dari sisi user sama password-nya. Di demo kali ini dia nggak show bagaimana create SQL Managed Instance-nya, tapi udah di-provide gitu ya. Oke, next tinggal kita klik database-nya. Database apa yang mau di-migrate gitu ya. Tadi ada satu database yang mau di-migrate, yaitu yang White Old Importer. Oke, next. Nah, ini masuk ke migration setting. Nah, ini pilih untuk backup settingnya tadi, pilih yang sudah kita lakukan backup, yaitu di DMS backup folder. .bak file-nya tadi ya, yang udah kita generate. Nah, terus untuk Azure Storage, nah ini Azure Storage usernya apa? Ini menggunakan SQL MI user. Oke, nah kalau udah tinggal pilih storage account. Kita drop down dari storage account yang udah dibuat tadi di awal juga. Jangan lupa dilihat dari sisi workload-nya, target database name-nya mau apa. Apakah mau dengan nama yang sama atau beda gitu ya. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Terus backup location-nya juga jangan lupa di-put seperti itu. Oke, kalau udah kita tinggal klik next, tinggal kita jalankan gitu ya. Dari sisi activity-nya ini bebas, tinggal di-put activity-nya apa. Lalu kita start migration-nya gitu. Nah, biasa pertanyaannya adalah berapa lama waktu untuk melakukan migrasi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, semua itu bergantung pada dari sisi besarnya data dulu, size-nya berapa besar, dan yang kedua dari sisi connectivity, bandwidth, seperti itu. Jadi semakin besar bandwidth-nya tentu migrasinya semakin cepat, seperti itu. Nah, ini tinggal kita tunggu aja, dia sedang running migrasi. Tinggal kita tunggu statusnya sampai berubah jadi komplit gitu ya. Nah, terakhir kalau sudah komplit, sudah selesai gitu ya, kita bisa melakukan yang namanya cut over.
kita running production-nya on the cloud, seperti itu. Jadi balik lagi ke SQL query-nya dulu. Jadi setelah kita cek bahwa ininya database-nya sudah ke restore, sudah terreplicate, fully replicate dari sisi on-premise tadi. Nah, kita masuk ke query. Di query-nya tersebut kita akan melakukan insert. Ini untuk tujuannya untuk mencoba dulu gitu ya. Bisa nggak kita lakukan synchronize? Karena kan tadi kita pilihnya online replication ya, gitu. Jadi dia coba update dulu di on-premise database-nya. Dia coba put masukin satu data gitu value-nya gitu ya. Kira-kira setelah di put apakah connect atau enggak. Nah, dia akan buat namanya backup lagi. Tadi masukin ke backup transaction log-nya gitu ya. Jadi setelah transaction log-nya ke backup, nah kita tinggal klik refresh. Nah, dia akan automatically nge-detect si DMS kita akan automatically nge-detect bahwa ada new transaction log gitu. Nah, dia akan langsung queuing, langsung jalanin replication lagi. Seperti itu. Nah, kalau udah selesai, dia akan statusnya uploaded. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau udah selesai, mau kita cut over gitu ya. Kalau udah yakin nih, udah beres semua, udah ke restore semua, baik itu database maupun transaction log-nya, kita tinggal lakukan cut over. Seperti itu. Jadi tinggal kita confirm, kita apply, dia akan melakukan cut over secara otomatis. Oke, tinggal ditunggu sampai selesai. Oke. Nah, ini status akhirnya adalah komplit. Seperti itu. Oke. Nah, terakhir kita tinggal verify apakah database-nya sudah up and running di cloud. Jadi kalau di cloud model kita tinggal cek tadi yang sudah dibuat gitu ya. List-nya. Nah, ini dari sisi SQL Managed Instance-nya kita query bahwa dia sudah running gitu. Nah, ini connection log-nya, sorry. Jadi pada saat mau masuk, kita tinggal connect, sama connection-nya bisa menggunakan SQL Management Studio, gitu ya. Tinggal kita ganti server name-nya. Jadi connect ke yang on Azure, gitu ya. Nah, untuk login-nya kita wajib menggunakan SQL Server Authentication yang sudah dibuat di awal, gitu. Oke, nah ini berhasil connect pada saat di demo ini, gitu. Nah, ini kalau di contoh ini udah banyak kali percobaan gitu ya. Tapi yang terakhir dibuat adalah yang ini. Sesuai dengan naming convention yang diberikan tadi di awal. Seperti itu. Oke, nah ini database-nya sudah masuk gitu ya. Sudah up and running on the cloud. Oke, nah next saya akan masuk ke dalam bagaimana caranya. Kalau tadi kan kita udah migrasi database gitu ya. Next-nya pasti kita butuh migrasi mapping dari sisi web application ataupun desktop application yang ada untuk mapping ke new database. Seperti itu. Oke. Karena keterbatasan waktu, nanti saya share sampai ke nomor 3. Nah, untuk exercise 4, 5, 6, ini dari sisi integrate application service untuk masuk ke virtual network gitu ya. Terus sama improve, ini biasanya post migration-nya seperti apa. Ini udah ada juga run-through-nya. Bapak-Ibu sekalian bisa mencobanya juga gitu ya. Bagaimana melakukan data discovery-nya juga, classification, menggunakan Azure Defender untuk improve security-nya gitu. Nah, kita lanjut lagi sampai ke dalam web application mapping tadi. Oke. Nah, dari sisi web application mapping, kita butuh beberapa modification sama configure si virtual network. Seperti itu, Bapak-Ibu.
Nah, jadi jangan lupa juga untuk di deploy web application-nya ke Azure. Ini baik mau di Azure maupun di on-premise tetap bisa sama gitu ya. Tapi di demo kali ini kita deploy dulu web application-nya ke Azure. Oke. Nah, ini dia udah provide juga dari sisi lab-nya, demonya gitu ya. Untuk si web application tersebut. Seperti itu. Oke. Loading. Ya, kita masuk dulu ke Visual Studio-nya. Di provide sama demo gitu ya. Oke, sebentar ya. Masih, oke, sorry. Dia agak loading. Nah, ini kita udah di provide juga dari sisi web application-nya gitu ya. Dia tinggal publish. Nah, kalau dari sisi Visual Studio itu bisa automatically publish ke Azure. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah coba juga gitu ya. Jadi bentuknya juga sama, mau modelnya app service, model atau container, atau ke dalam bentuk VM, seperti itu. Oke, nah kita coba untuk publish si web application tersebut, gitu ya, menggunakan .NET, gitu. Nah, application-nya dia udah cocokin bahwa rilisnya udah bisa juga, gitu ya. Tinggal di-publish. Jadi dari sisi configuration sudah connect ke app service. Oke, nah kalau sudah publish, dia akan muncul keterangan seperti di bawah ini output-nya, bahwa sudah berhasil untuk melakukan publish gitu. Nah, tetapi balik lagi tadi masih error. Kenapa? Karena dari sisi request-nya dia masih menggunakan request ke on-prem database seperti itu. Nah, kita perlu melakukan beberapa modification gitu ya dari sisi app service-nya. Jadi masuk ke dalam app service tersebut untuk melakukan mapping ke new database yang sudah ada di Azure. Sorry. Oke, tinggal kita cek di configuration, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini dari sisi app service config tipenya adalah SQL Azure. Nah, ini yang harus di-update value-nya untuk connection TCP connection ke si database gitu. Nah, dia mapping ke database yang sudah kita migrasi sebelumnya. Terus dari sisi domainnya apa? Nah, ini domain yang sudah ditetapkan tadi pada saat kita melakukan migrasi. Seperti itu. Oke, nah ini update lagi dua table tersebut gitu ya, dari sisi konten maupun read only kontennya, sesuai dengan database yang sudah kita migrasi. Sorry. Udah selesai kita update database-nya, kita tinggal save, lalu tinggal klik di overview, kita cek lagi ke URL-nya. Sudah, seperti itu. Oke, nah tadi masih ada yang kurang di sini, yaitu dari sisi virtual network-nya. Gitu. Kita masuk ke topik terakhir dengan exercise configuration di virtual network. Oke, nah ini
pas 3 menit harusnya keburu. Karena di sisi arsitektur tadi, dari sisi yang app service yang kita publish sama database yang kita migrasikan, istilahnya belum dalam satu VNet dan mereka belum ngobrol lah istilah gitu. Nah, dari sisi network yang perlu kita integrate adalah dari sisi virtual network. Oke, kita running dulu. Sebentar agak loading. Oke, nah kita masuk ke dalam tadi, balik ke web app service-nya gitu ya, masuk ke networking, kita cek network traffic-nya seperti apa gitu ya. Kalau di sini dia masuk ke dalam classic view, terus dia pilih VNet configuration-nya, nah dia put VNet khusus untuk si app service, seperti itu. Oke, nah ini dia jadikan satu dengan VNet yang SQL Managed Instance tadi, gitu ya. Subnetnya juga, gitu. Jadi dari sisi network, biar bisa connect antara si app service dengan si SQL Database Managed Instance. Seperti itu. Oke, ini saya, ya sebentar ya. Ya, sorry terputus. Nah, masuk ke dalam overview-nya. Oke, nah klik di URL-nya. Nah, dari sisi network karena sudah connect, dan dari sisi database juga sudah saling connect gitu ya, integrate. Nah, ini udah masuk dari sisi web service-nya, seperti itu. Oke. Ya, nanti next exercise Bapak Ibu sekalian bisa dilanjutkan dari sisi bagaimana post migration untuk mengimprove dari sisi security maupun enable si dynamic data masking-nya, seperti itu. Oke. Dari saya sekian. Mungkin kita open untuk itu ya, Bu Riana, Q&A. Ya, mungkin kita akan masuk ke Q&A ya. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Yong Ong. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Pak, apakah memungkinkan SQL Server 2019 Linux di Azure Cloud? Lalu secara konfigurasi apakah sama antara on-prem dan cloud dari segi experience dan limitasinya dengan yang di cloud? Oke. Thank you, Pak Yong. Jadi pertanyaan pertama dari sisi SQL Server, mungkin maksudnya lebih ke arah IaaS kali ya, gitu ya. Apakah bisa running karena kalau kita ngomongin PaaS, kita udah nggak lihat baik itu dia Windows maupun Linux, seperti itu. Tapi kalau di sisi IaaS, memungkinkan Pak. Jadi dari sisi IaaS pun kita fully supported, Bapak mau running Linux, di dalamnya kita bisa put si SQL Server 2019 gitu. Secara konfigurasi baik itu on-prem maupun cloud sebetulnya dari sisi experience sama aja kalau kita konsepnya dari sisi IaaS tadi Pak. Tapi kalau kita masuk ke dalam PaaS tentu configuration-nya ada agak sedikit berbeda. Jadi ada beberapa feature yang nggak bisa kita running di cloud. Contohnya tadi ada file stream, kita nggak bisa running file stream, terus service broker juga ada yang nggak bisa kita running, seperti itu. Oke, semoga itu menjawab. Ya. Mungkin kita lanjut pertanyaan kedua dari Pak Yong juga. SQL Server 2019 ini mempunyai fitur data warehouse. Apakah fitur tersebut baik di on-prem maupun di cloud dapat difungsikan ke Advanced Big Data Hadoop atau Google Cloud Big Data, atau apakah Azure memiliki services tersendiri terkait Big Data? Oke. Ya, thank you. Jadi good question. Dari sisi SQL Server 2019 sebetulnya dari sisi data warehouse dia sudah embed juga gitu ya. Mungkin lebih ke arah pertanyaan Pak Yong lebih ke arah on-prem gitu ya.
dari sisi manajemen data warehouse di SQL Server 2019 ada, tapi kalau dari sisi big data itu agak berbeda, Pak. Jadi kalau kita ngomongin big data cluster gitu ya, di sisi 2019 itu sudah support, sudah ada big data cluster gitu. Tapi fiturnya terpisah, baik itu di on-prem maupun di cloud gitu. Terus untuk big data, oke sebentar. Service tersendiri, ya sebetulnya dari sisi Microsoft kita kalau di cloud gitu ya, dari sisi Azure Big Data kita ada services terpisah, Pak. Tapi base-nya tetap base-nya sebenarnya SQL gitu. Dan ini saya share Big Data arsitekturnya dari sisi Cloud Scale Analytics on the cloud. Sebentar ya. Ya, saya share di kolom chat juga. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada dari Pak Budi. Kalau saat melakukan assessment migrasi, ternyata banyak incompatibility atau problem. Langkah apa yang terbaik yang bisa kita ambil? Ganti database, ubah aplikasi, atau bagaimana? Ya, thank you, Pak. Ini benar reality good question banget, Pak. Jadi banyak ketemu di lapangan juga begitu ya pada saat assessment, wah compatibility-nya banyak banget nih, apalagi kalau kita ngomongin legacy database gitu ya. Kalau kita ngomongin database yang version lama gitu ya, apalagi 2000 masih ada, saya ketemu 2003, Pak. Gitu. Nah, itu dari sisi incompatibility benar-benar kita harus sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa kalau yang nggak bisa kita provide dari sisi baik itu dari sisi feature maupun compatibility ataupun ada satu skema ataupun join yang nggak bisa kita provide, itu kita akan sampaikan. Nah, sarannya adalah pasti dari sisi Microsoft sendiri pasti yang utama adalah melakukan upgrade gitu ya. Dari sisi database kita lakukan upgrade dulu ke latest version, itu kan pasti udah paling umum. Lalu melakukan re-architect tadi dari sisi application perubahan gitu. Jadi benar-benar kita harus kolaborasi, nggak cuma dari tim database only, tapi dari sisi application tim juga kita harus melakukan saling collaborate lah, saling integrate gitu. Jadi kita bilang bahwa dari sisi application pun harus tetap diupdate juga seperti itu. Oke. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kami juga membutuhkan waktu dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi survei ya, sudah ada di kolom room untuk link surveinya. Kami juga akan ada next event, sudah ditulis di kolom room juga, save the date, data modernization in a day with Azure Database, tanggal 10 Maret. Nanti registration linknya akan kami informasikan segera. Ini free workshop dan hands-on lab. Nanti yang akan mimpin dari MII Engineer. Ya, lebih detail lagi berarti ya Bu Riana ya. Iya, betul. Karena ada hands-on lab-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mumpung dapat free workshop dan hands-on lab nih, nanti registration-nya akan kami informasikan dari email yang Bapak Ibu tulis di link survei ini ya Pak. Ya. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Mungkin apabila tidak ada pertanyaan, kami tunggu feedback form-nya. Dan terima kasih nih untuk Pak Irfandi atas agenda webinar kali ini. Mungkin dapat menambah informasi juga untuk Bapak Ibu apabila membutuhkan informasi detail terhadap kebutuhan perusahaan Bapak Ibu, boleh diinformasikan di link survei. Kami bisa one to one Pak ke customer untuk deep presentation terkait kebutuhan Bapak Ibu untuk modernization data ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.
Stay safe, stay healthy.